Salam damai dalam kasih Kristus. Selamat pagi teman-teman. Kita akan segera mulai kebaktian hari ini. Walaupun kita tidak berkumpul di suatu tempat seperti kebaktian biasanya, kita boleh yakin dan percaya asalkan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan hadir di hati kita masing-masing. Mari kita ambil satu duduk sejenak sebelum mulai ibadah kita. Mari kita awali ibadah kali ini. Kasih karunia dari Tuhan senantiasa menyertai kita. Untuk mengawali ibadah kita, saya minta dengan kasih Kristus, hatilah untuk berdoa pembukaan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Berkati kami yang akan memulai ibadah hari ini ya Tuhan. Berkati Bu Santi yang akan membawakan firman-Nya Tuhan, supaya kami dapat memahami firman dengan baik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, mari kita akan pujikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia sebagai pujian pembuka kita. Di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tetap harus beriman bahwa Tuhan tetap senantiasa beserta kita. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari Mazmur 32 ayat 1-2, yaitu dari Daud. Nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Petunjuk hidup baru dari Yohanes 13 ayat 15, yaitu sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Setelah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bu Santi. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami akan memulai ibadah hari ini. Berkati Bu Santi yang akan memberikan firman. Semoga Bu Santi memberikan firman dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, selamat pagi anak-anak remaja GAJ Magelang. Ya, sebelum kita terima kasih Mas Raditya untuk doanya masuk dalam firman.
Nah, kita akan bersama-sama mempergumulkan firman Tuhan dan kita akan merenungkan bersama. Namun sebelum lanjut, ini kayaknya kayak Bu Santi ngomong sama laptop sendirian ini. Semuanya nggak pada ngaktifkan videonya. Tolong supaya Bu Santi bisa melihat kalian juga, tolong diaktifkan. Ya, terima kasih Mas Engga. Ya, Mas Wanu, Mas Winner. Bagus ya, terima kasih. Mbak Atila, mana? Ya, terima kasih Mas Danis. Mas Wanu mana ini? Mbak Rena? Sebelum kita membuka Alkitab pada saat ini, Bu Santi ingin mengajak dulu. Mau menanyakan kabar kalian saat ini. Semuanya sehat? Sehat. Ya, oke. Ya, sebelum supaya kita membuktikan bahwa kita sehat dan semangat, Bu Santi ingin mengajak kalian beryel-yel sejenak supaya lebih fresh ya. Nah, Bu Santi nanti akan bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Nanti dijawab sehat sambil mengepalkan tangan, semangat, kemudian love action. Yeay, gitu ya. Jadi nanti ada 3 kata, sehat, semangat, kemudian kalian membentuk tanda love. Boleh begini, boleh begini, boleh ya bagaimana bebas tanda love yang kalian buat. Kemudian ditutup Y sambil kita melambaikan tangan kepada teman-teman yang ikut ibadah saat ini ya. Oke, siap? Siap? Coba tanda jempolnya kalau kalian siap. Iya. Oke. Kita akan mulai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat, sehat, love action. Yeay. Ya, terima kasih. Oke, sekarang kita akan masuk dalam firman dengan bantuan slide berikut ini ya. Ya, tema kita pada pagi hari ini kita akan bersama-sama sesuai dengan tadi ajaran Bu Santi untuk love action. Kalian membuat tanda cinta. Ya, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang love in action. Oke, dan untuk firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Sudah siap semuanya? Sudah menemukan semuanya ya? Karena kita akan membaca secara litani. Nanti Bu Santi ayat yang genap dan kalian semua ayat yang ganjil. Sudah siap semuanya? Siap ya? Kita akan membaca secara litani. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Silakan, Mas Radit. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu.
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk menderita. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Dia karuniakan kepada kita. Ya, demikian tadi firman Tuhan yang boleh kita baca bersama. Dan saat ini kita akan renungkan dan diskusikan bersama. Baik, anak-anak remaja GKJ Magelang yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca ayat ini, kita tahu bahwa Rasul Yohanes menyampaikan pentingnya memperhatikan ajaran dan teladan Tuhan Yesus Kristus. Karena sebagai guru dan Tuhan kita, Tuhan Yesus telah mengajarkan apa yang dikehendaki Allah kepada setiap orang percaya, yaitu apa? Hidup di dalam kasih. Dan Rasul Paulus pun menunjukkan cara praktis penerapannya. Supaya apa? Supaya kita lebih mudah untuk menerapkan dalam hidup kita. Nah, kasih itu hendaknya jangan hanya di perkataan atau di mulut saja, tetapi mesti dan harus diwujudkan dalam perbuatan. Nah, itu kasih dalam perbuatan. Apa itu? Ya, sesuai tema kita, love in action. Ya, love in action. Coba kira-kira apa itu love in action? Bu Santi ingin tanya, kira-kira apa kalau menurut kalian? Love in action itu menurut kalian? Yaitu kasih dalam tindakan nyata, dalam perbuatan nyata. Coba kira-kira apa? Bu Santi ingin bertanya. Menurut siapa? Mbak Atila mungkin love in action itu seperti apa? Cinta, kasih, tapi diwujud nyatakan dalam tindakan. Apa? Seperti apa contohnya? Membantu sesama mungkin? Apa? Membantu sesama. Membantu sesama. Oke, tak catat. Satu, membantu sesama. Terima kasih Mbak Atila. Kemudian yang lain silakan. Perlu Bu Santi tunjuk atau silakan kalian memberikan pendapat. Silakan. Mas Danis. Menolong. Menolong, oke. Tadi membantu sesama, sekarang menolong, oke ya. Terima kasih Mas Danis. Kemudian Mas Enggal. Suaranya belum diaktifkan. Rela berkorban. Rela berkorban. Oke, terima kasih Mas Enggal. Rela berkorban. Ada lagi? Silakan. Lagi sih. Vano. Apa menurut Mas Vano? Love in action. Lagi mikir sebentar. Oh, lagi mikir. Yang simpel aja mikirnya, jangan apa?
Jangan yang jauh-jauh. Yang ada di dekatnya aja. Coba apa? Mungkin sambil menunggu Mas Vano, Mbak Rena coba. Menolong orang yang lagi kesusahan mungkin. Menolong yang sedang kesusahan. Menolong yang sedang kesusahan ya. Terima kasih. Kemudian Mas Bagus. Ada ide, Mas Bagus? Apa itu love in action? Menjenguk teman yang sedang sakit. Menjenguk teman yang sedang sakit. Oke, terima kasih. Menjenguk teman yang sakit. Mendoakan. Ya, kemudian coba Mas Bagus tadi ya apa? Mendoakan. Mendoakan. Oke, mendoakan. Ada satu lagi mungkin, siapa? Menambah? Oh iya, siapa? Ada mungkin Mbak Erika memberi tambahan? Udah. Ya, oke, terima kasih. Ini tadi dari teman-teman yang saat ini hadir dalam ibadah remaja, banyak sekali memberikan contoh love in action. Kasih atau cinta yang diwujud nyatakan dalam satu tindakan nyata, real, seperti yang diajarkan oleh Rasul Yohanes tadi, memberikan cara praktis untuk menerapkan kasih yang Tuhan Yesus telah ajarkan pada kita, yaitu dengan diwujudkan di dalam perbuatan. Nah, tadi teman-teman menyampaikan membantu sesama, menolong, rela berkorban, menjenguk orang atau teman sakit, mendoakan, dan menolong yang sedang kesusahan. Ya, baik, terima kasih untuk pendapat dan masukan dari teman-teman semua. Nah, sebenarnya apa sih wujud love in action itu sebenarnya? Ya, love in action. Kecuali yang tadi disebutkan oleh teman-teman semua, ini bahwa love in action itu berbagai wujud, banyak sekali bisa kita nyatakan di dalam tindakan kita. Mungkin ada salah satunya tadi, dalam slide berikut ini, ya, menolong orang yang sudah sepuh. Kita menghibur, kita menemani, mungkin kakek nenek kita, itu merupakan salah satu wujud love in action. Kemudian, hormati dan sayangi orang tua dan gurumu. Itu juga menjadi satu wujud kasih kita yang dinyatakan. Kemudian ada lagi, nah mungkin kalian pernah sering juga berbuat seperti itu. Ini ada seorang remaja seperti kalian, baru sekolah menengah pertama, yang membantu seorang nenek untuk menyeberang jalan. Kemudian, wujud lainnya, ya berdoa. Seperti tadi ya disebutkan, mendoakan. Bisa mendoakan yang sedang sakit, bisa mendoakan teman kita yang sedang susah, atau bahkan mungkin saling mendoakan ketika kita menghadapi ujian. Kemudian ada lagi, ya seperti tadi yang disebutkan oleh teman kita, menjenguk orang sakit, menjenguk teman yang sakit, menghibur, dan menemani. Kemudian, ya sebagai remaja, tentunya mewujud nyatakan dengan bersahabat, mempunyai sahabat yang baik, teman yang baik, saling menghibur, saling menolong. Kemudian juga tadi seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman semua, yaitu menghibur, menolong teman yang sedang sedih. Nah, itu merupakan beberapa contoh love in action yang bisa kita lakukan. Hal-hal yang simple, sederhana, tapi besar sekali manfaat atau wujud yang dinyatakan bahwa kita benar-benar meneladani kasih yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita.
Nah, ini nih sekarang saatnya di waktu puasa. Bu Santi ingin memberikan ini. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Coba, Mas Bagus, tahu enggak ini gambar apa? Pizza. Apa? Pizza. Pizza, ya. Terima kasih. Siapa yang tidak suka pizza? Suka semua ya, ya. Bu Santi juga suka. Apalagi kalau masih hangat, ya. Nah, kenapa Bu Santi mengajak kalian melihat pizza? Bukan berarti Bu Santi mau membagi-bagi pizza loh ya. Ya. Bu Santi ingin berbagi cerita. Berawal dari pizza, ini ada satu kisah yang viral. Ya, kisah yang begitu viral yang mungkin kalian tahu. Ya, ini. Kisah ini begitu viral 2 tahun yang lalu, sekitar bulan Mei, yaitu pada waktu itu masa bulan puasa atau bulan Ramadan seperti saat ini. Yaitu tentang kisah perempuan Katolik belikan pizza untuk pengemudi ojol buka puasa. Nah, hal ini sangat ramai dibicarakan, tapi juga menjadi satu kisah yang inspiratif. Karena apa? Itu muncul setelah percakapan dari si pemesan yang bernama Agnes Claudia dengan supir atau tukang ojolnya. Ya, apa tuh istimewanya? Ya, dari situ, dari percakapan bisa kalian baca. Di situ ada tukang ojolnya bilang, sore Kak, ini diantar kemana ya? Pesanannya pizza waktu itu. Nah, kemudian si Mbak Agnes ini menjawab, sore, Mas, itu pizzanya buat Mas dan keluarga buka puasa. Tidak perlu diantar ke alat mana-mana ya. Nah, si tukang ojolnya, ini serius Kak? Iya serius, jawaban Agnes. Nah, kemudian dilanjutkan kalau sudah dibeli, ntar klik konfirmasi, makanan sudah dikirim saja ya. Nanti dikasih bintang 5. Nah, kemudian jawaban si tukang ojol ini, amin Kak, boleh nggak kalau makanan ini dimakan sama driver saja? Iya, boleh nggak apa-apa. Makasih banyak Kak. Nah, di sini ketika Agnes mengatakan sama-sama Mas, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Nah, kemudian si tukang ojolnya ini, iya Kak, Kakak juga selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, di sini Agnes menjawab, saya Katolik Mas. Oh, maaf Kak. Nah, istimewanya apa di situ? Ternyata seorang remaja, seorang Agnes Claudia ini ingin membelikan sesuatu untuk tukang ojolnya. Dia membeli bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dibagi kepada tukang ojolnya dan keluarga. Namun inisiatif dari tukang ojolnya ini akan dimakan bersama-sama dengan teman-temannya. Tapi disinilah ketika ada ucapan selamat menunaikan ibadah puasa, si Agnes ini mau mengakui bahwa ia adalah seorang Katolik, pengikut Kristus. Ya, disinilah bisa dinyatakan bahwa kisah ini sangat keren, sangat menginspirasi, apalagi bagi kalian anak-anak remaja saat ini, dan juga saat ini di bulan puasa seperti ini. Nah, bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan juga harusnya seperti itu? Karena Tuhan sendiri sudah memberikan perintah kepada kita bahwa jika Tuhan telah memberikan perintah baru pada kita untuk saling mengasihi, maka demikian pula kita harus juga saling mengasihi tanpa memandang itu perbedaan agama, suku atau ras. Nah, jadi mari aksi yang sudah dilakukan oleh Agnes Claudia ini boleh menginspirasi kita untuk melakukan hal kebaikan. Inilah love in action yang sebenarnya. Nah, apakah kalian sudah melakukan itu? Nah, berikut ini
yang menyatakan bahwa kalian sebagai anak-anak remaja GKJ Magelang sudah ikut melaksanakan Love in Action. Ya, seperti di Koma Berbagi Kasih di Paskah 2021. Nah, apakah ada kalian di situ? Apakah sudah melihat tayangannya? Sudah ya? Kalau belum, mari kita lihat di alamat tersebut. Nah, inilah satu wujud Love in Action yang sudah kalian lakukan. Mungkin bisa dilakukan secara lembaga di komisi remaja. Tapi bisa juga kalian lakukan secara pribadi. Bisa kalian memberi bantuan pada yang tukang becak dengan sendiri, dengan kemampuan kamu sendiri. Nah, itu menjadi inspirasi buat kita bagaimana kita melaksanakan Love in Action pada diri kita. Karena apa? Karena di dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita bisa tahu bahwa barang siapa mempunyai harta dunia, padahal melihat saudara menderita kekurangan, janganlah menutup mata, bersegeralah memberi pertolongan, didasari kasih yang tulus dan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, seperti tadi ya, dalam Koma Berbagi Kasih, kalian mengetahui teman-teman ada yang kurang beruntung, mungkin tukang pengangkut sampah tadi, kemudian tukang becak, kemudian orang yang sudah sepuh, yang mungkin tidak mempunyai penghasilan. Itulah kita bisa melihat dengan peka seperti apa saudara yang sedang menderita kekurangan. Nah, ketika kita mempunyai yang berlebih, mari kita saling berbagi. Ya, sebenarnya di dalam poin perwujudan kasih yang dinasihatkan oleh Rasul Yohanes dalam perikop yang kita baca ini, itu adalah satu kuncinya. Yaitu apa? Yaitu kita memberi perhatian dan pertolongan kepada sesama sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan ya. Jangan sampai ada orang yang kelaparan di sekitar kita, dia butuhnya apa? Makan. Tidak boleh kita terus kemudian ya saya akan doakan supaya Bapak atau Ibu segera kenyang. Kan tidak. Ya betul, doa itu boleh dan bisa kita lakukan, tapi harus didampingi dengan wujud nyata yang sesuai kebutuhan orang tersebut. Kalau dia lapar, kita memberi makanan. Kalau dia kedinginan atau dia butuh pakaian, kita memberi bantuan pakaian atau yang lainnya. Seperti halnya teman-teman di Komisi Remaja juga menyatakan itu kan, bahwa ketika ada tukang becak yang membutuhkan, apalagi di dalam bulan puasa Ramadan ini akan mendekati ke Lebaran, mungkin mereka membutuhkan sembako. Nah, teman-teman sudah mewujudkan sesuai kebutuhan mereka. Ya, sebenarnya di dalam konteks kehidupan remaja, bagaimana kita akan mewujudkan love in action-nya. Minimal ada dua garis besar dalam kehidupan remaja. Yang pertama adalah pergaulan dan yang kedua adalah keluarga. Keluarga itu ada di dalam intern remaja seperti kalian, sedangkan pergaulan itu adalah ada di ekstern atau di luar kalian. Maka bagaimana dalam love in action ini bisa diwujud nyatakan? Yang pertama di dalam pergaulan kalian, ini harus dilandaskan oleh kasih, penerimaan, mau menerima apa adanya teman dan orang-orang di sekitar kita, dan yang terpenting yaitu mendukung, yaitu dengan satu dukungan yang membangun, bukan dukungan yang menyesatkan, yang mencelakakan, tapi apa? Memberi dukungan, kasih, dan penerimaan dengan sesuatu yang membangun. Nah, contohnya bisa menjadi sahabat yang baik, sahabat yang mau mendengarkan, dan sahabat yang mau menghibur.
Nah, sedangkan di lingkungan keluarga, itu kita wujudkan dengan rasa hormat, menghargai, mau menerima kondisi keluarga kita dengan kasih, baik itu untuk orang tua maupun saudara. Saudara itu bisa adik kakak kita, bisa dengan kakek nenek kita, bisa dengan keluarga besar kita. Kita harus bisa mewujud nyatakan kasih itu kepada mereka. Ya. Selanjutnya, kasih itu perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Sebab demikianlah kehendak Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Itulah love in action yang dikehendaki Tuhan buat kita yang percaya kepadanya. Nah, di sini ada 10 tips cara kita mengasihi, wujud mengasihi pada love in action. Bisa kita terapkan. 10 itu adalah mendengar tanpa menyela, berbicara tanpa mencela, memberi tanpa batas, mendoakan tanpa henti, menjawab tanpa berbantah, mengasihi tanpa pura-pura, mengerjakan tanpa bersungut-sungut, mempercayai tanpa ragu, mengampuni tanpa dendam, dan berjanji tanpa melupakan. Nah, itu kira-kira hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mewujud nyatakan kasih itu di dalam hidup kita secara nyata. Love in action. Ya, karena apa? Para remaja Kristen di GKJ Magelang, bahwa di dalam perikop yang kita baca tadi, di dalam 1 Yohanes 3, di ayatnya ke-18, di situ memberi nasihat kepada kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya pada Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Love in action. Amin. Ya, mari kita akan tutup renungan pada pagi hari ini. Kita akan wujud nyatakan, kita akan membawa love in action ini dalam hidup kita. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan, kalau saat ini Tuhan ajarkan kepada kami kasih Tuhan yang menjadi teladan bagi kami. Kami tahu Tuhan, Tuhan menghendaki kami tidak hanya menyatakan kasih ini melalui mulut kami saja, melalui perkataan kami saja, namun lebih kepada perbuatan kasih yang boleh kami wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Terlebih Tuhan atas kepedulian dan perhatian kami terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Untuk itu Tuhan, mohon pimpinan dan bimbingan Tuhan, sehingga kami boleh melakukan love in action yang sebenarnya di dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa peduli dan menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anakku yang masih remaja ini untuk boleh melakukan love in action, baik melalui keluarga kami, baik di lingkungan sekolah kami, baik di lingkungan gereja kami, baik di lingkungan masyarakat kami. Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu sehingga kami boleh dimampukan untuk melakukan kasih di dalam perbuatan dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kasih yang sejati kepada kami. Amin. Baik, kami serahkan pada Mas Radit ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Santi yang telah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih atas berkat hari ini. Pada saat ini, kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama buat pemimpin-pemimpin negara kami. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan, sehingga bangsa kami lebih menjadi bangsa yang menurut kepada kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami yang mengalami berbagai pencobaan seperti wabah virus COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau yang ikut campur, sehingga wabah ini cepat berlalu. Kami berdoa untuk kapal selam yang hilang, semoga cepat ditemukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, terkhusus di Kota Magelang. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap pelayanan yang dilakukan, terkhusus jemaat, pendeta, dan seluruh pengurus. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berlimpah. Kami berdoa untuk studi kami yang sudah memasuki tatap muka ataupun daring. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan juga kepandaian, sehingga kami boleh mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk teman dan saudara yang sakit. Semoga Tuhan memberikan kesehatan dan dapat beraktivitas kembali. Doa syafaat ini kami mohon hanya pada nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengan senantiasa mengingat pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, saya minta bangkit berdiri di tempat masing-masing. Letakkan tangan kanan di dada kiri, bersama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk sementara ini, persembahan dipersilahkan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulisnya persembahan ibadah tanggal 25 April 2021. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan di kantor kerja pada hari Selasa sampai dengan Minggu, atau bisa dikumpulkan dulu di rumah dan di setiap minggu terakhir-akhir bulan baru dikumpulkan ke kantor gereja. Kita akan menyanyikan lagu untuk mengiringi persembahan kita dengan lagu Bawa Persembahanku.
Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan, sekaligus doa penutup. Saya minta dengan kasih Kristus, Winner untuk berdoa persembahan dan penutup. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami bersyukur dan terima kasih atas penyertaan dari awal hingga akhir ibadah ini. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan ini. Setelah ini kami juga kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah kepadanya di dalam masa pandemi seperti ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, dengan tetap percaya dan senantiasa mengingat kuasa-Nya, kita terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih Radit yang sudah menjadi liturgos dan Bu Santi sebagai pembawa firman. Untuk pengumuman, teman-teman yang belum mengumpulkan celengan aksi puasa, baik yang sudah diisi atau belum, silakan dikumpulkan ke kantor gereja bersama dengan amplop persembahan yang sudah ditulisi persembahan minggu Komisi Remaja. Silakan dikumpulkan ke kantor gereja setiap hari Selasa sampai Minggu. Dan setelah ini akan dibagikan link presensi, silakan teman-teman mengisi presensi. Teman-teman dipersilakan untuk on cam dulu ya, kita mau foto. Yuk on cam. Kok sih belum? Vano on cam. Bagus on cam. Vano. Terus dan. Satu, dua. Ganti gaya. Satu, dua. Dah. Teman-teman silakan di-unmute dulu untuk mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.